Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya untuk menyampaikan laporan mini riset dengan judul Tantangan Bisnis UMKM Pengrajin Sepatu Handmade. Mini riset ini disusun oleh saya sendiri, Muhammad Iqbal, dengan NPM 20324003 dengan dosen pengampu Ibu Siska Fajar Kusuma, SMMM, Prodi S1 Teknik Industri, Universitas Teknologi Digital. Puji syukur saya haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pertolongannya. Alhamdulillah, mini riset ini dapat saya selesaikan. Saya berharap mudah-mudahan mini riset ini bisa bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi beberapa pihak yang lain. Saya juga mengaturkan terima kasih kepada Ibu Siska Fajar Kusuma, SMMN, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia Teknik Penulisan Ilmiah yang telah memberikan saran dan arahan sehingga saya bisa menyelesaikan penulisan ini. Kedua, saya mengaturkan terima kasih kepada pengrajin sepatu handmade yang telah banyak memberikan saya data untuk menyelesaikan ini. Terakhir, saya mengaturkan terima kasih kepada orang tua, istri, serta anak-anak saya yang telah memberikan dukungan moral kepada saya. Latar belakang, UMKM sepatu handmade di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk bersaing di pasar global. Namun, kondisi ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi bisnis UMKM ya, karena persaingan usaha semakin ketat. Kemudian, keterbatasan modal, akses terhadap teknologi, dan pengetahuan tentang manajemen bisnis harus dihadapi oleh UMKM. Lalu rumusan masalah, apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM sepatu handmade untuk bisa bersaing di pasar global? Kemudian, bagaimana UMKM sepatu handmade dapat menghadapi persaingan dengan produk massal dan permintaan konsumen yang beragam? Jelas tentang UMKM. Kriteria UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Yang pertama adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah. Kemudian memiliki omset penjualan tahunan paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian dimiliki oleh warga negara Indonesia. Lalu selanjutnya berdiri sendiri, dengan artian bukan anak cabang perusahaan gitu ya. Kemudian yang terakhir berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Metode penelitian, lokasi penelitian dilakukan di Sentra Pengrajin Sepatu Cibaduyut. Waktu penelitian pada hari Sabtu tanggal 28 Desember tahun 2024. Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif, lalu pengumpulan data melalui wawancara dengan pengurus UMKM. Profil objek penelitian, nama usahanya pengrajin sepatu handmade, alamat workshopnya di Taman Cibaduyut Indah, Blok BB nomor 9, nama pengurusnya Bapak Khairul, dan berdiri pada tahun 1990. Hasil penelitian, setelah melakukan wawancara, penulis mendapatkan beberapa poin penting tentang bisnis UMKM pengrajin sepatu handmade. Bisnis yang dijalankan sudah cukup lama, yaitu sudah dimulai dari tahun 1990. Mereka memproduksi sepatu handmade dengan alasan agar produk yang dibuat menjadi lebih eksklusif dan mempunyai ciri khas sendiri di pasaran. Kapasitas produksi mereka dalam satu hari bisa memproduksi sebanyak 10 pasang dengan 5 orang karyawan.
pekerjaan dilakukan secara bertahap ya, diawali dengan proses pola. Jadi dari bahan yang ada dilakukan proses pola dulu, kemudian dilanjutkan dengan pemotongan bahan. Setelah dilakukan pemotongan bahan, lalu dilanjutkan dengan proses pengeleman. Kemudian setelah dilakukan pengeleman diakhiri dengan proses finishing. Proses produksinya juga dilakukan dengan metode job shop. Kemudian proses pemasarannya, di bisnis yang dijalankan berfokus pada pemenuhan order dari para reseller ya, dengan menggunakan metode job shop untuk proses produksi sesuai pesanan dari para reseller. Sempat mencoba untuk melakukan pemasaran melalui toko online, tetapi karena keterbatasan admin, metode ini tidak berjalan dengan baik dan menyerahkan pemasaran online kepada para reseller. Perkembangan industri sepatu semakin banyak persaingan ya, terutama persaingan dengan brand-brand besar yang dalam pemasarannya langsung membuat toko online sendiri gitu ya, sehingga mengakibatkan pelaku UMKM bisa kalah saing dari segi harga jual. Kemudian tantangan yang dihadapi oleh UMKM sepatu handmade diantaranya adalah kebutuhan pasar ya, kebutuhan pasar dengan banyaknya pesaing sehingga membuat pesanan tidak terlalu banyak ya dibanding saat awal-awal merintis bisnis ini ya. Kemudian terjadi banyak persaingan dengan brand-brand besar yang dimana brand-brand besar ini juga sudah langsung membuat toko online sendiri ya, sehingga masyarakat bisa lebih mudah melakukan pemesanan langsung terhadap brand-brand besar ini. Selanjutnya adalah daya beli masyarakat yang menurun ya, terutama sejak COVID-19, daya beli masyarakat tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Yang terakhir juga perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi ini membuat cara beli masyarakat itu semakin beralih ya, dari pembelian secara konvensional secara langsung, kebanyakan masyarakat beralih menjadi memanfaatkan media online untuk melaksanakan proses pembeliannya. Kesimpulan, berubahnya pola belanja masyarakat melalui media online mengharuskan pelaku UMKM adaptif terhadap perubahan teknologi gitu. Kemudian regulasi pemerintah juga harus dibenahi untuk lebih memudahkan UMKM menjalankan bisnisnya. Kemudian saran, pelaku UMKM harus dapat memanfaatkan perkembangan teknologi dalam proses usahanya agar dapat bersaing dengan para kompetitor, terutama para kompetitor yang dengan brand-brand besar yang memang mereka memiliki kemampuan modal yang cukup besar sehingga bisa menekan harga produksinya dan menekan harga jual ke konsumen. Yang kedua yaitu ya UMKM bisa melakukan penambahan modal gitu ya, agar dapat memperoleh bahan baku yang lebih banyak sehingga biaya produksi bisa menurun dan harga jual juga bisa lebih kompetitif. Itu saja laporan menyelesaikan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.